Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemanfaatan dan konservasi flora dan fauna. Kita tahu Indonesia kaya akan flora dan fauna. Maka kekayaan flora dan fauna di Indonesia perlu dimanfaatkan secara bijaksana dan dijaga kelestariannya. Pemanfaatan flora dan fauna sebagai sumber daya alam. Sebagai sumber daya alam. Pertama yaitu makanan. Manusia membutuhkan makanan yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Contoh, padi, jagung, ketela, sagu dihasilkan oleh tanaman. Kemudian daging, telur, dan susu itu konsumsi dihasilkan oleh hewan dan tumbuhan dibudidayakan untuk menghasilkan makanan bagi manusia. Kemudian sumber pendapatan ekonomi. Flora dan fauna sudah lama dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan ekonomi. Sebagai contoh, ayam dijual, daging dan telurnya. Kemudian pohon pinus diolah menjadi kertas. Kemudian pohon karet menghasilkan getah sebagai bahan pembuat ban. Kemudian sumber pengetahuan dan penelitian. Flora dan fauna tidak lama dimanfaatkan sebagai sumber pengetahuan dan penelitian. Sebagai contoh, capung menginspirasi para ahli dalam pembuatan pesawat terbang. Kemudian contoh lainnya, penelitian berbagai tumbuhan dilakukan untuk mendapatkan bahan pangan dan obat-obatan. Sehingga hutan dengan berbagai jenis flora dan fauna merupakan laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian. Kemudian objek wisata. Berbagai jenis tumbuhan dan hewan membuat alam menjadi indah. Keanekaragaman flora dan fauna bermanfaat menjadi objek wisata. Contoh, Kebun Raya Bogor di Jawa Barat, Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur, Tanjung Puting di Kalimantan Tengah, Ujung Kulon. Kemudian penjaga sistem kehidupan. Setiap spesies flora dan fauna berperan dalam keberadaan flora dan fauna mendukung keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan kehidupan. Kelima ini adalah pemanfaatan flora dan fauna sebagai sumber daya alam. Pertama tadi makanan, kemudian sumber pendapatan ekonomi, konservasi flora dan fauna. Flora dan fauna vital dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Upaya konservasi flora dan kerusakan dan kepunahan. Konservasi tidak sekedar melindungi flora dan fauna yang langka, tapi juga mengelola ekosistem. Tumbuhan, flora dan fauna. Contohnya ada kawasan
bagian dari kawasan suaka alam yang mempunyai berdasarkan jenis satwa liar. Berbeda ya. Upaya perlindungan terhadap populasi dengan jenis satwa liar yang tak terlindungi. Contoh, suaka marga satwa rawa kintil, burung rangkong dan lutung. Oke, itu tadi berkaitan dengan kawasan suaka alam. Alam. Kawasan pelestarian alam berfungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengamatan keanekaragaman jenis tumbuhan flora flora dan fauna. Nah, contoh-contoh kawasan pelestarian alam yang pertama yaitu Taman Nasional. Taman Nasional merupakan kawasan perairan. Contoh Taman Nasional untuk konservasi flora dan fauna laut itu adalah Taman Nasional Bunaken yang ada di mana? Di Sulawesi Utara. Oke, kemudian Hutan Raya. Taman Hutan Raya merupakan kawasan pelestarian alam untuk koleksi tumbuhan atau satwa yang alami atau bukan alami, yang jenis asli dan atau bukan asli. Nah, Taman Hutan Rakyat Raya dimanfaatkan untuk ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan rekreasi. Contoh nih, Taman Hutan Rakyat Gunung Bunder, Yogyakarta dengan flora khas Jati Kluwih. Oke, kemudian fauna khasnya contohnya adalah elang ular, rusa Jawa. Oke, itu Taman Hutan Raya. Kemudian lanjutnya Taman Wisata Alam. Taman Wisata Alam merupakan kawasan pelestarian alam yang bertujuan untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi. Oke, itu adalah Taman Wisata Alam. Nah, berkaitan tadi kawasan pelestarian alam yaitu ada Taman Nasional, Taman Raya, dan Taman Alam. Oke. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.